Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan materi terkait siklus penggajian. Berikut nama anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Adia Marita Mutiarani dengan NIM 2010111200747. Kemudian yang kedua ada Alivia Wahyu Syalfitri dengan NIM 20111200542. Kemudian yang ketiga ada Dita Cahya Kamila dengan NIM 20111200646. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian. Siklus penggajian merupakan aktivitas bisnis dan pemrosesan data yang berulang dan berkaitan dengan pengelolaan karyawan. Pemrosesan data dalam penggajian biasanya kompleks karena berkaitan dengan pajak penghasilan yang peraturannya sering berubah, sehingga mengakibatkan sistem penggajian memerlukan modifikasi secara berkesinambungan pula. Sistem penggajian juga dapat digunakan untuk mengalokasikan biaya, tenaga kerja ke produk atau departemen untuk menetapkan harga produk. Siklus penggajian juga dapat diartikan sebagai penggajian aktivitas bisnis berulang dan pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pengelolaan pegawai di tempat kerja secara efektif. Yang kedua ini ada flowchart dari siklus penggajian. Gambar ini menyajikan diagram konteks sistem penggajian yang memperlihatkan hubungannya dengan sistem manajemen SDM. Terdapat 5 sumber utama input sistem penggajian. Departemen SDM memberikan informasi mengenai pengangkatan tenaga kerja, pemberhentian, dan perubahan tingkat gaji karena adanya kenaikan dan promosi. Pegawai membuat perubahan dalam pengurangan diskresi, contohnya kontribusi untuk rencana pensiun. Berbagai departemen kemudian memberikan data mengenai jam kerja pegawai yang sebenarnya. Lembaga pemerintah menyediakan tarif pajak dan instruksi untuk memenuhi persyaratan peraturan. Dalam cara yang hampir sama, perusahaan asuransi dan perusahaan lainnya memberikan instruksi untuk menghitung dan memotong berbagai pajak. Cek adalah output utama sistem penggajian. Para pegawai menerima cek gaji terpisah sebagai kompensasi atas layanan yang mereka berikan. Cek gaji dikirim ke bank untuk mentransfer dana dari rekening reguler perusahaan ke rekening penggajian. Cek juga dibuat untuk lembaga pemerintah, perusahaan asuransi, dan organisasi lain untuk memenuhi kewajiban perusahaan. Para pegawai adalah aset organisasi yang paling berharga. Pengetahuan dan keahlian mereka mempengaruhi kualitas barang dan jasa yang diberikan kepada pelanggan. Bahkan, di dalam organisasi jasa profesional, seperti kantor akuntan publik dan firma hukum, pengetahuan dan keahlian pegawai adalah komponen penting dalam produk perusahaan. Dan biaya tenaga kerja mencerminkan beban utama yang terjadi untuk menghasilkan pendapatan. Kemudian yang ketiga ini ada aktivitas dalam siklus penggajian. Terdapat aktivitas dasar yang terjadi dalam siklus penggajian, antara lain yang pertama adalah memperbarui data induk penggajian. Pembaruan meliputi rekrutmen baru, pemberhentian pegawai, perubahan upah atau gaji, dan perubahan gaji. Karena adanya surat peringatan dan sebagainya, perlu diingat kalau perubahan dalam penggajian ini harus dilakukan tepat waktu dan dipertimbangkan dalam periode penggantian selanjutnya. Yang kedua ini ada memperbarui pajak dan pengurangan gaji. Pembaruan pajak dan komponen pengurangan gaji tidak hanya berkaitan dengan status pegawai, tetapi juga dengan regulasi yang berlaku dari pemerintah. Pekerjaan ini akan cukup memberatkan jika masih melakukan perhitungan gaji dan pajak karyawan secara manual. Manfaatkan teknologi payroll untuk mempermudah Anda dalam mengelola gaji karyawan beserta pajaknya. Yang ketiga yaitu memvalidasi data waktu kedatangan dan kehadiran pegawai. Pada sebagian perusahaan, jumlah kehadiran dan waktu kedatangan mempengaruhi gaji dan bonus yang diterima pegawai. Di sisi lain, kedua hal ini masuk ke dalam daftar penilaian performa pegawai dari atasannya.
Dari perusahaan yang memperhitungkan kedua hal ini, umumnya menggunakan sistem tambahan seperti pemindai sidik jari atau kartu waktu atau card time untuk mencatat waktu datang dan waktu pulang. Perusahaan manufaktur menggunakan tiket waktu kerja untuk mencatat waktu pegawai dalam mengerjakan suatu tugas. Yang keempat, menyiapkan penggajian. Proses persiapan penggajian antara lain, yang pertama pengeditan dan validasi transaksi penggajian, yang kemudian disortir berdasarkan nomor pegawai. Yang kedua, penjumlahan seluruh komponen pengurang gaji untuk mengurangi pendapatan kotor sehingga mendapatkan pendapatan bersih. Komponen pengurang gaji ini terbagi menjadi dua, yaitu potongan pajak dan potongan sukarela atau dana pensiun, asuransi, dan sebagainya. Yang ketiga, pembuatan daftar penggajian. Dan yang keempat, pemotongan pencetakan slip gaji. Yang kelima, pengeluaran penggajian. Pada aktivitas ini, pegawai HR harus mengirimkan daftar penggajian dan potongan pada Departemen Keuangan untuk mendapatkan persetujuan pengeluaran gaji. Jika disetujui, gaji tersebut akan diproses untuk cair atau ditransfer sesuai tanggal pengupahan dan daftar penggajian itu akan dikembalikan lagi ke HR. Dan yang terakhir, yang keenam, perhitungan pajak penghasilan dan potongan pegawai. Perusahaan sebagai pemberi upah harus membayar dan melaporkan pajak penghasilan karyawannya setiap bulan, serta mendaftarkan tenaga kerjanya pada program asuransi pemerintah seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari manfaat bekerja di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu pihak yang terlibat dalam siklus penggajian. Dalam sistem manajemen penggajian di perusahaan manufaktur, terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu yang pertama, bagian personalia. Bagian personalia dalam sistem manajemen penggajian dan pengupahan memiliki peran merekrut karyawan baru sesuai dengan kebutuhan perusahaan, menetapkan jabatan, menetapkan besarnya gaji dan upah, pemberian promosi serta penurunan jabatan, menentukan mutasi karyawan, pemecatan karyawan, dan menetapkan besaran tunjangan serta menghitung besaran gaji karyawan. Nah, yang kedua, bagian keuangan. Berbeda dengan bagian personalia, bagian keuangan memiliki tugas untuk melakukan pembayaran gaji dan tunjangan karyawan dalam manajemen penggajian. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu bagian akuntansi. Bagian akuntansi bertanggung jawab dalam mencatat semua biaya tenaga kerja serta mendistribusikan biaya tenaga kerja guna mengetahui keseimbangan keuangan di perusahaan tersebut. 3 fungsi dasar dari sistem informasi akuntansi pada siklus penggajian antara lain, yang pertama, pemrosesan data transaksi tentang aktivitas karyawan, yang kedua, menjaga aset organisasi, yang ketiga, penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan. Job description siklus penggajian. Yang pertama, karyawan melakukan absen yang telah disediakan oleh HRD. Yang kedua, lalu pada akhir bulan, HRD mengumpulkan absen karyawan. Yang ketiga, HRD merekap absensi karyawan. Yang keempat, HRD menyerahkan rekapan absen tersebut kepada bagian keuangan. Yang kelima, bagian keuangan menghitung jumlah yang akan dibayarkan kepada karyawan, mulai dari perubahan gaji hingga berkurang atau bertambahnya karyawan. Yang keenam, bagian keuangan tidak lupa juga untuk memotong PPh pasal 21 orang pribadi. Yang ketujuh, setelah perhitungan selesai, bagian keuangan menyerahkan laporan penggajian kepada direktur untuk mendapat persetujuan. Kedelapan, setelah mendapat persetujuan, bagian keuangan menyerahkan uang ke bank untuk ditransfer ke masing-masing rekening karyawan. Yang kesembilan, lalu muncullah slip gaji. Ancaman-ancaman pada siklus penggajian. Yang pertama, memperkerjakan pegawai yang tidak berkualifikasi atau berkelakuan buruk. Yang kedua, pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Yang ketiga,
perubahan file induk penggajian tanpa otorisasi. Yang keempat, data waktu yang tidak akurat. Yang kelima, pemrosesan penggajian yang tidak akurat. Yang keenam, pencurian atau penipuan distribusi cek gaji. Yang ketujuh, kehilangan atau pengungkapan data tanpa otorisasi. Dan yang kedelapan adalah kinerja yang kurang baik. Kesimpulan, siklus penggajian merupakan salah satu dari sekian banyak siklus yang terjadi dalam perusahaan. Siklus ini merupakan rangkaian aktivitas bisnis berulang dan pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pengelolaan pegawai di tempat kerja secara efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.